سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واضو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang makbul dan mendapatkan pahala yang sempurna, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan Bapak dan Ibu selama berada di kota Madinah ini menjadi sebab kebahagiaan, keselamatan dengan mendapatkan barakah fitini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum bergerak lebih jauh bis kita, yang pertama kita awali dalam hati kita niat ziarah kita dengan tujuan bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertabarruk ini tempat-tempat di mana tempat-tempat yang mulia. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bertabarruk seperti kita ziarah kepada para wali. Itulah yang diajarkan bukan daripada ulama aja yang mengerjakan, namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai Isra Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Masjidil Haram melaksanakan salat 2 rakaat, dan setelah melewati perkebunan kurma dulu di sini Bapak dan Ibu termasuk banyak perkebunan kurma dan sampai sekarang. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Masjid Nabawi, Bapak dan Ibu, Rasulullah oleh malaikat Jibril diperintahkan turun untuk melaksanakan salat dan melewati lagi tempat-tempat yang mulia di mana Nabi Musa alaihi salam berkata dengan Allah, bercakap langsung dengan Allah, mengambil tabarruk di mana tempat-tempat yang mulia. Maka dari situ Bapak dan Ibu tidak diragukan lagi. Kenapa?
jemaah haji maupun umrah apabila datang ke kota Mekah Madinah diperintahkan untuk menapaktilasi tempat-tempat sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulailah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Mungkin bapak dan ibu masih capek, masih kedinginan. Mudah-mudahan dengan capek, dengan kedinginan semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mengunjungi yaitu Masjid Quba. Masjid Quba dan selanjutnya kebun kurma dan juga Jabal Uhud, Masjid Qiblatin, Masjid Sab'ah. Dan ini sebelah kiri ini Masjid Bilal. Masjid Bilal ini bapak dan ibu, di bawahnya ada pasar. Jadi cocok kalau sholat di sini. Selesai sholat langsung shopping. Dinamakan juga Masjid Dunia Akhirat. Atasnya akhirat, di bawahnya dunia. Keistimewaan Sayyidina Bilal ini bapak dan ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar terompah Sayyidina Bilal di surga. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, amalan apa yang sering kau kerjakan Sayyidina Bilal? Maka Sayyidina Bilal menjawab, saya ya Rasulullah tidak lepas dari wudhu dan menyempurnakan wudhu. Dalam artian menyempurnakan, selesai wudhu maka sholat 2 rakaat syukur wudhu. Orang yang tidak lepas dari wudhu ya dilindungi oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat Allah. Baik bapak dan ibu, kita akan melanjuti perjalanan kita menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba ini keutamanya sangat besar sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya bapak dan ibu, dari hotel, sudah punya wudhu, lalu datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah umrah. Dan di situ luar biasa ya, karena pelaksanaan ibadah umrah ini sangat capek sekali bapak dan ibu ya. Beda dengan bekerja di sawah itu. Bekerja di sawah meskipun 1 hari badan kita tidak terasa capek, tapi kalau umrah ini beda. Nanti insya Allah besok bapak dan ibu ya, kalau mau tahu rasanya ya. Jadi nanti besok berangkat insya Allah jam 1 saat, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Dan di situ Allah berfirman di dalam Al-Quran,